Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kelanjutan yang kita minggu lalu. Hari ini kita akan bahas tentang senyawa daripada hidrokarbon ya. Nah, sebelum saya mulai pembahasan kita untuk materi kali ini, eh, seperti hal yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan kepada kalian untuk terus aktif dalam proses pembelajaran daring, ini kan karena saya melihat masih ada beberapa di antara kalian itu yang kurang aktif, bahkan untuk mengisi absensi saja tidak, ya, apalagi mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dari mana saya akan nanti membuat nilai kalian? Jadi saya harapkan untuk setelah selesai meet ini, kalian agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring kita. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita akan bahas materi kita yang selanjutnya tentang senyawa hidrokarbon. Jadi untuk senyawa karbon yang paling sederhana itu adalah hidrokarbon karena hanya terdiri dari dua unsur saja. Ada karbon dan ada hidrogen. Makanya dia disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Ada hidrogennya dan ada karbonnya. Walaupun seperti itu, jumlah senyawa yang dihasilkan dari kedua unsur ini sangat banyak. Walaupun hanya dua unsur saja, ternyata dari dua unsur ini dapat membentuk senyawa-senyawa yang lain. Ya kan, bahkan penyusun tubuh kita itu ya tersusun salah satunya dengan adanya unsur karbon dan juga hidrogen. Nah, macam-macam untuk atom karbon sendiri terbagi menjadi tiga, ya, ada empat. Ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, jadi dalam ikatan yang terbentuk dalam senyawa karbon tersebut uh, akan membentuk sebuah yang namanya ikatan kovalen. Ya, jadi dalam keunikan senyawa atom karbon itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, dia memiliki 4 ikatan kovalen karena memiliki 4 elektron valensi jika kita konfigurasikan elektronnya. Nah, jadi kemampuannya dalam membentuk rantai karbon itu akan menghasilkan 4 buah ikatan yang berbeda. Bisa dia mengikat dengan atom atau senyawa yang sama, bisa juga dia mengikat atom atau senyawa yang berbeda. Nah, jadi karena perbedaan ya, kedudukan tersebut, maka kita dapat bedakan dia menjadi 4 jenis karbon tadi. Ada karbon primer, karbon sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, apa itu yang dimaksud dengan atom karbon primer? Jadi atom karbon primer itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Jadi antara C dengan C berikatan. Tapi hanya ada 2 C saja ya. Atom karbon yang pertama berikatan langsung dengan atom karbon yang kedua. Jadi atom C-nya itu karena tadi kan dia ada 4 ya. Kita sebutkan tangannya ya. Tangannya ada 4. Kemudian salah satu tangannya itu ya berikatan dengan atom karbon yang lain. Sementara kalau atom karbon sekunder, ya, atom karbon dikatakan sekunder kalau dua tangannya itu mengikat dua atom karbon yang lain. Nah, begitu juga dengan tersier. Atom karbonnya itu ketiga tangannya itu mengikat 3 atom karbon yang lain, dan juga atom karbon kuarterner juga mengikat 4 atom karbon yang lain. Jadi kalau tersier 3, kuarterner 4, ya, sekunder 2, dan primer 1. Nah, coba perhatikan contoh yang ini. Ini kan ada banyak atom karbon ya. Kita hitung dari sebelah kanan. Ini
yang pertama, atom karbon yang pertama. Jadi kita menghitung apakah karbon itu merupakan primer, sekunder atau tersier, yang kita tinjau itu ya masing-masing atom karbonnya kan begitu. Jadi sini ada berapa atom karbon? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 ya, 9, 10. Nah, ada 10 atom karbon dan 10-10-nya itu mungkin memiliki apa namanya, jenis atom karbon yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Jadi yang kita cek satu-satu ya, C yang nih, ya kan? Sini sudah tertulis lah satu dia. Berarti ini primer. Kenapa dikatakan primer? Karena C-nya ini kan tadi C itu tangannya ada 4. 3 tangannya itu berikatan dengan si H, makanya jadi H3 di sini. Satunya lagi berikatan dengan atom C sebelah sini. Berarti untuk atom karbon yang ini dikatakan sebagai atom karbon primer karena hanya mengikat satu atom C saja. Jadi yang ditinjau itu ya atom karbon tetangganya. Ada berapa atom karbon tetangganya, maka itulah dikatakan dia jenis atom karbonnya. Nah, begitu juga yang di bawah. Yang di bawah kan tetangganya atom karbonnya ada berapa? Satu. Yang tetangganya yang lain atom H, 3. Nah, karena satu tetangganya atom C-nya, ada satu tetangga C, nah itu dikatakan dia sebagai atom karbon primer. Yang atas begitu juga. Satu tetangga C-nya, berarti dia dikatakan sebagai atom karbon primer. Nah, C yang ini bagaimana? Ternyata empat tetangganya itu ada atom karbonnya. Ke kiri ada C, ke atas ada C, ke bawah ada C, ke kanan ada C. Berarti ada 4. Nah, kalau 4 ini dikatakan sebagai apa? Dia dikatakan sebagai atom karbon quaterner. Nah, kita beranjak ke sebelah kiri nih. Yang ini, nah, CH2 ini. Dia berikatan dengan atom karbon sebelah kirinya ada, sebelah kanannya ada, berarti ada 2. Kalau 2 berarti dia dikatakan sebagai atom karbon sekunder. Nah, untuk CH2 ini dia dikatakan sebagai atom karbon sekunder. Lalu yang C yang tengah ini, ya, C yang tengah ini, tetangganya atom karbon C-nya ada berapa? Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, sebelah bawah 1. Berarti satunya lagi dia atom H yang berikatan dengan si C. Nah, kalau 3 berarti dia dikatakan sebagai atom karbon tersier. Nah, kita ke kiri lagi. Nah, atom C yang ini ke kiri 1, kanan 1, 2. C-nya tetangganya berarti dia sekunder. Kalau C yang ini satu tetangganya ke kanan berarti dia primer. Kalau C yang ini ke atas 1, ke bawah 1 berarti dia dikatakan sebagai atom karbon sekunder. Kalau yang ini C-nya cuma satu ke atas, berarti dia dikatakan sebagai atom karbon primer. Nah, jadi seperti itu cara kita menentukan apakah atom karbon itu dikatakan sebagai atom karbon primer, sekunder, tersier ataupun quaterner, ya. Nah, coba ini kalian kerjakan. Hitunglah atom karbon C ini yang mana yang dikatakan sebagai atom karbon, tentukan ya. Atom karbon primer, sekunder, tersier dan juga quaterner. Nanti ini masukkan juga di dalam tugasnya, ya. Jadi bukan hanya ini saja di tugasnya, tapi juga dimasukkan 2 soal ini. Masukkan ke dalam tugas, lalu masukkan ke kolom tugas di classroom ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongannya. Penggolongan daripada hidrokarbon. Jadi hidrokarbon di sini secara umum kita golongkan menjadi 2, yaitu yang pertama penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya, dan yang kedua penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis daripada ikatannya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon itu yang pertama kita bahas menjadi yang pertama rantai karbon alifatis atau sering disebut sebagai rantai karbon yang terbuka. Nah, jadi maksudnya rantai karbon terbuka ini ya rantai karbon yang ujung sama ujungnya itu nggak menyatu. Dia bisa sering dikatakan sebagai atom karbon yang lurus atau juga bisa dikatakan sebagai atom karbon bercabang.
Ya, bisa lurus saja, bisa dia ada cabangnya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada atom karbon alifatis. Ini lurus saja tuh. Ujungnya ada. Nah, lurus saja. Nah, ini dikatakan sebagai atom karbon alifatis. Sementara kalau yang ini juga sama, walaupun ini ada cabang. Ini lurus rantainya, baru ada cabang di sini. Ada cabang lagi di sini. Ada cabang lagi di sini. Nah, kalau misalnya ini saya bengkok-bengkokkan bagaimana? Nih, kemari, lalu ke bawah, lalu ke kanan, ke bawah lagi, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke atas. Nah, itu pun sebenarnya dikatakan sebagai rantai karbon alifatis. Kenapa? Karena ujung dengan ujungnya tidak menyatu. Dia tidak membentuk cincin, ya, dia tidak membentuk lingkaran. Walaupun saya menggambarnya seolah-olah seperti lingkaran, tapi perhatikan ujung sama ujungnya tidak menyatu. Nah, itu tetap dikatakan sebagai rantai karbon alifatis. Untuk masalah cabang, itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting perhatikan saja. Misalnya nih, ya, walaupun ini panjang nih, rupanya nanti di sini ada satu lagi atom karbon. Setelah itu disambung semua. Jadi garis, ke kanan garis, ke atas garis. Berarti kan ini membentuk cincin ya. Walaupun dia segi empat kan. Nah, ini dikatakan sebagai bukan daripada atom karbon, rantai karbon alifatis. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada rantai yang membentuk lingkaran. Dia tidak terbuka lagi, sudah tertutup namanya. Ya, nah itu yang dikatakan sebagai rantai karbon siklis. Kalau dia tertutup. Kalau tadi alifatis terbuka, nah kalau yang tertutup dikatakan rantai karbon siklis. Kalau rantai karbon siklis itu dibagi lagi, ya, dibagi lagi menjadi dua. Ada rantai karbosiklik dan ada rantai heterosiklik. Nah, kalau karbosiklik berarti atom karbonnya saja membentuk cincin atau membentuk lingkaran. Sementara kalau heterosiklik, nah ada unsur lain di dalamnya selain atom C dan H, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang karbosiklik. Untuk karbosiklik yaitu senyawa karbon siklik yang rantai lingkarannya hanya terdiri dari atom C saja dengan atom H lah ya. Atom C dengan atom H. Yang termasuk karbosiklik adalah senyawa-senyawa aromatis dan senyawa alisiklik. Senyawa aromatis dan juga senyawa alisiklik. Nah, untuk karbosiklik lagi dibagi lagi jadi dua. Coba perhatikan sini ya. Rantai karbon siklis, rantai karbon tertutup dibagi menjadi dua, yaitu karbosiklik dan juga heterosiklik. Karbosiklik itu rantai karbon yang hanya tersusun atas C dan H saja. Nah, karbosiklik dibagi menjadi dua lagi, yaitu senyawa aromatis dan juga senyawa alisiklik. Nah, apa itu senyawa aromatis? Senyawa aromatis yaitu senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih, ya, 6 atau lebih, tapi di dalamnya itu harus terdapat ikatan rangkap dua yang terkonjugasi. Rangkap dua yang terkonjugasi, maksudnya terkonjugasi itu ikatan rangkapnya dia selang-seling. Jadi ada banyak kata rangkapnya tapi selang-seling. Contohnya seperti ini. Ini kata rangkap, baru tunggal lagi, rangkap, tunggal lagi, rangkap, tunggal. Nah, itu namanya terkonjugasi. Nah, untuk rantai karbon ini ini disebut sebagai senyawa benzen. Ya kan? Nah, dalam penulisan senyawa benzen itu ada banyak, bisa seperti ini. Nanti di sini tuliskan H, di sini H, 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 H dan H, atau biasanya sering dituliskan juga gambar dengan cara seperti ini. Hanya dituliskan garis, ya, segi 6, lalu dipisah, ada selang-seling dia ikatan rangkapnya. Nah, atau tertulis lagi dia segi 6 tapi dalam bentuk lingkaran. Nah, inilah yang dikatakan sebagai terkonjugasi. Dia ikatan rangkap itu bisa pindah. Nah, tadi kan sini nih. Sementara ini kok diletakkan sebelah kiri, kenapa tidak di sebelah bawah kan begitu? Ya, itu nama terkonjugasi. Sebenarnya dia bisa pindah.
ikatan rangkap ini bisa pindah kemari, ini pindah kemari, ini pindah kemari. Makanya sering juga dituliskan senyawa aromatis ini dalam bentuk segi 6 lalu di tengahnya lingkaran. Kenapa? Karena letak daripada ikatan rangkapnya itu tidak bisa ditentukan di sebelah mana. Jadi yang penting dia selang-seling. Bisa di sini atau di sini atau di sini begitu ya. Nah, itu yang pertama untuk pembagian atom karbosiklik. Yang itu senyawa aromatis. Yang kedua, senyawa alisiklik. Ya, senyawa alisiklik itulah senyawa karbosiklik yang hanya mempunyai ikatan tunggal saja. Kalau tadi aromatis ada ikatan rangkapnya tapi terkonjugasi. Nah, sementara kalau senyawa alisiklik dia itu ikatan rantai tertutup tapi membentuk cincin tapi hanya ikatan tunggal saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Segi 4, C-nya membentuk segi 4. Ya kan? Nah, ini nanti tertulis dengan H, di atas A, keliling ini H-nya. Nah, ini dikatakan sebagai senyawa siklik tapi yang alisiklik. Dia hanya atom C dan H dan memiliki ikatan tunggal saja. Nah, atau yang ini segi 5 nih. Nah, ikatan tunggal semua, tidak ada ikatan rangkap. Tapi kalau misalnya ada ikatan rangkap itu dikatakan sebagai senyawa aromatis yang terkonjugasi ya pastinya. Nah, yang kedua tadi kan yang pertama yaitu karbosiklik, ya kan? Nah, yang kedua heterosiklik. Kalau heterosiklik ini adalah senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarannya terdapat atom lain. Ya, terdapat atom lain selain atom karbon. Contoh nih, ini N. Ada N di sini, ada N di sini. Kemudian yang sebelah kan ada O. Kan O ini kan sudah lain dari C dan H. Kalau misalnya hidrokarbon kan C dengan H saja. Nah, ini termasuk salah satu senyawa hidrokarbon, tapi di dalamnya ada unsur lain selain C dan juga H. Ya, nah itu dikatakan sebagai heterosiklik. Nah, itu tadi yang pertama. Pembagian hidrokarbon berdasarkan rantai karbonnya. Ada rantai karbon terbuka atau alifatis dan ada rantai karbon tertutup atau siklik. Nah, rantai karbon tertutup terbagi menjadi dua, yaitu senyawa apa tadi? Karbosiklik dan juga heterosiklik. Nah, kalau karbosiklik terbagi lagi menjadi dua. Ada senyawa aromatis dan ada senyawa alisiklik. Ya. Nah, itu untuk pembagian hidrokarbon berdasarkan rantainya. Yang kedua, sekarang kita perhatikan pembagian hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu ikatan jenuh dan juga ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh itu dikatakan rantai karbonnya hanya memiliki ikatan tunggal saja atau ikatan hanya satu saja ya. Itu dikatakan sebagai ikatan jenuh. Tapi kalau misalnya ikatan tidak jenuh, dia berarti dalam rantainya itu terdapat ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Ya. Nah, dia dikatakan tidak jenuh itu karena ada ikatan rangkapnya. Ya. Nah, jadi ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Karena ikatan kovalen itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, kenapa dia dikatakan tidak jenuh? Ya karena ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 ini bisa terputus lagi. Jadi dia bisa berikatan dengan unsur karbon yang lain gitu. Jadi bisa dia mengalami pemutusan ikatan. Nah, itulah perbedaan antara ikatan jenuh dan juga ikatan
tak jenuh. Kalau ikatan jenuh ya kalau misalnya dia putus, ya ini udah jadi senyawa yang berbeda, kan begitu. Tapi kalau misalnya ikatan tak jenuhnya putus satu ikatannya, ya ini senyawa ini tetap tidak mengalami perubahan, tapi bertambah, ya gitu. Kalau ini bukan bertambah, jadi berkurang. Kalau misalnya putus, nah ini kalau misalnya putus dia bertambah, dia berikatan dengan unsurnya yang lain, begitu ya. Perbedaan antara ikatan jenuh dan juga ikatan tak jenuh. Jadi kalau misalnya dikatakan ikatan jenuh itu adalah ikatan rantai karbon yang hanya memiliki ikatan tunggal saja. Tapi kalau misalnya ikatan tak jenuh, rantai karbon yang hanya memiliki ikatan rangkap, bisa rangkap dua ataupun rangkap tiga. Tapi juga ada ikatan tunggalnya ya. Ada ikatan tunggalnya, ada ikatan rangkap duanya, ada ikatan rangkap tiganya. Itu dikatakan sebagai ikatan tak jenuh. Tapi kalau misalnya senyawa jenuh, ikatan jenuh itu berarti hanya tunggal saja ikatan kovalennya. Nah, begitu ya. Nah, itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan diketikkan dalam kolom komentar. Nanti akan kita bahas apa yang ingin kalian tanyakan. Akan kita diskusikan lebih lanjut melalui kolom komentar. Ya. Nah, itu saja dulu materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.